Hai Taurus, hai semua. Ini adalah general reading untuk Taurus, Sun, Moon, Rising, dan Venus. Di mana saja Taurus berada dalam carta astrologi Anda. Ini adalah bacaan umum untuk apakah anugerah terindah, hadiah terbesar yang Anda mungkin akan terima dalam tempo 2 minggu ke hadapan, 2 minggu terakhir Januari 2025 ini. Dan menjawab kepada persoalan beberapa orang yang bertanya kepada saya. Saya bukan astrologer. Cuma saya membacakan energi menurut kumpulan zodiak untuk menyenangkan saya membaca. Saya lebih kepada saya intuitive tarot reader. Jadi saya membacakan aura dan membacakan cerita hidup orang berdasarkan beberapa jenis clay. Mungkin Anda paham maksud clay ya, clairaudience, clairvoyance, clairsentience. Saya lebih apa yang saya ada lebih semua jenis clay saya ada, tetapi saya lebih kepada clairsentience empath. Jadi merasa perasaan dan emosi orang. Saya membacakan cerita berdasarkan rasa dan emosi. Oke, jadi ya. Ini adalah secara umum pembacaannya. Jadi seperti biasa, kalau secara umum maka apa yang terbacakan itu bukan semuanya menepati situasi Anda. Sebahagiannya tepat sesuai terjadi kepada Anda, tetapi mungkin tidak terjadi kepada orang lain, dan apa yang berlaku kepada orang lain tidak semestinya terjadi kepada Anda. Jadi gunakan intuisi masing-masing untuk menyesuaikan penceritaannya dengan situasi Anda. Oke, saya juga menggalakkan Taurus untuk menonton reading zodiak dalam rising, moon, dan Venus sign Anda, karena ada kalanya dalam rising, moon, dan Venus sign itu lebih menepati situasi Anda. Oke, jadi kita terus saja. Mohon berikan saya kad yang menjelaskan apakah anugerah terindah, hadiah terbesar yang diterima oleh Taurus dalam lingkungan 7 hari ke hadapan. Mungkin ada sesuatu yang akan terjadi dalam 7 hari ke hadapan, tetapi ini permintaan saya lebih kepada 2 minggu. 2 minggu ke hadapan, dalam masa 2 minggu terakhir Januari ini. Oke, tunjukkan hal-hal yang tersembunyi, terasia, dan tidak dijangkakan oleh Taurus, sudah berlaku, sedang berlaku, dan pastinya anugerah terindah yang akan mereka terima dalam lingkungan 2 minggu ke hadapan sebagai panduan, penyuntik semangat kepada Taurus. Taurus yang sangat fokus kepada pekerjaan, saya merasakan akan ada cara bekerja Anda berubah. Mungkin selama ini Anda rasa Anda terlalu banyak menghabiskan waktu membuat pekerjaan, melakukan pekerjaan Anda. Anda bukan tidak bekerja, tetapi kalau saya rasa energi yang saya dapat di sini, Anda dianugerahkan kebijaksanaan itu. Anda seperti diturunkan, bagaimana ya, maklumat itu datang secara tiba-tiba. Ada ide baru di dalam diri Anda bagaimana untuk menyelesaikan tugasan, melakukan pekerjaan Anda dengan cara yang bijak, dengan cara yang lebih tersusun, teratur, sehingga engkau tidak perlu menghabiskan banyak waktu melakukan pekerjaan itu, tetapi boleh menghasilkan kerja yang sama berkualiti, sama kualitinya dengan apa yang Anda pernah lakukan sebelum ini. Bermati-matian melakukan pekerjaan, tetapi ini hasilnya. Sekarang Anda melakukan dengan cara yang berbeza dan hasilnya juga sama berkualiti seperti sebelum ini. Begitu yang saya rasa. Dan untuk Aquarius, mungkin zodiak ini mempengaruhi situasi Anda, dalam situasi pribadi Anda dalam 2 minggu ini. Untuk Taurus yang berharap agar dapat fokus, memberikan fokus tumpuan dalam pekerjaan, itu yang Anda dapat. Mungkin selama ini saya merasakan beberapa bulannya, merasakan beberapa bulan kebelakangan ini sentiasa ada gangguan, sentiasa ada distraction. Saya dengar, mungkin itu bahasa pengantar Anda. Sentiasa ada gangguan dalam memfokuskan diri dalam pekerjaan. Dan 2 minggu ini gangguan itu
ditarik daripada Anda, ada ketenangan dalam melakukan pekerjaan. Okey, hal kedua, gosip. Ada Taurus di sini yang berharap gosip tentang dirinya, gosip negatif tentang dirinya dihentikan. Tidak ada lagi gosip-gosip tentang dirinya. Dan juga pengharapan agar, saya tidak tahu apa sebenarnya yang Anda alami, Taurus, tetapi ada Taurus di sini yang berharap apa yang dia lakukan tidak digosipkan. Mungkin ada kesilapan, salah membuat keputusan mungkin begitu. Kalau saya rasa tersalah tingkah mungkin sebelum ini dengan teman-teman. Jadi berharap agar situasi ini tidak menjadi gosip di kalangan kawan-kawan, di kalangan rakan sekerja. Ada Taurus yang berharap agar gosip rumah tangganya tidak wujud, langsung tidak wujud begitu, ataupun tidak menjadi cerita utama orang lain. Okey. Dapat memberi perkhidmatan yang terbaik. Okey, jadi kita lihat apa penjelasan lanjut hal yang terbaik yang terjadi buat Anda. Tapi saya merasakan ketenangan di dalam suasana dalam rumah ya. Mungkin ini yang untuk kebanyakan Taurus ini yang Anda harapkan. Bagaimana untuk hal ini menjadi kenyataan untuk Anda? Yang pertama sekali, dengar intuisimu. Jadi dengar panduan yang ada di dalam hatimu. Kadang-kadang ada panduan, terdengar panduannya, tetapi kita rasa seperti tidak yakin dengan suara hati sendiri. Jadi untuk kali ini katanya dengar kata hatimu. Engkau harus punya keyakinan diri, keyakinan kepada Yang Maha Kuasa, pengharapan. Teruslah berharap bahwa situasimu akan sentiasa membaik. Jadi engkau harus bijak dalam menghadapi apapun situasi. Jadi gunakan kebijaksanaanmu, keyakinan dirimu, intuisimu. Dan ini sekali lagi tiba-tiba membawa saya kepada selalunya dalam permulaan setiap reading saya selalu mengatakan gunakan intuisi dan kebijaksanaan masing-masing untuk menyesuaikan penceritaannya dengan situasi Anda. Jadi saya merasakan ada sesuatu tentang reading pada kali ini yang engkau harus fokus, cari isi pentingnya, gunakan kebijaksanaanmu untuk menyesuaikan apapun yang terbacakan di sini dengan situasimu. Ada beberapa perkara tertentu yang disebutkan mungkin di sini boleh engkau jadikan sebagai panduan untuk menghadapi situasimu. Anugerah terindah, hadiah terbesar untuk Taurus 2 minggu ke hadapan. Anugerah terindah, hadiah terbesar untuk Taurus dalam masa 2 minggu ke hadapan. Kelancaran perjalanan hidup ini yang saya dapat daripada kad ini. Halangan komunikasi dibukakan. Pikiran-pikiran negatif yang datangnya dari dirimu sendiri juga sudah dibukakan, ditarik. Engkau lebih tenang, lebih damai. Ini seperti dapat melawan sisi gelap di dalam diri sendiri, iblis di dalam diri sendiri. Setiap manusia itu punya iblis dalam diri sendiri. Jadi saya harap Anda paham bila saya katakan iblis, ada sisi gelap di dalam diri kita. Dan sisi gelap itu tidak semestinya buat jahat kepada orang lain. Tapi pikiran negatif terhadap diri sendiri, tidak yakin, berburuk sangka terhadap masa depan sendiri, itu juga sisi gelap kita. Jadi hal-hal yang seperti itu dihapuskan daripada dirimu. Kadang-kadang ini membawa saya kepada gosip. Kadang-kadang tidak ada gosip tentang diri kita. Orang lain tidak bercakap tentang dirimu, tetapi kita merasa seolah-olah orang lain sedang memperkatakan keburukan diri sendiri. Jadi hal yang seperti itu juga saya merasakan itu dibuang, ditarik dari hidupmu. Tidak ada pikiran negatif. Nah,
Anda ada Seven of Cups, kecelaruan pikiran. Ace of Wands dan juga The Hermit. Oke. Ini saya rasa saya tidak perlu menjelaskan secara lanjut. Ini pengulangan kepada apa yang saya sudah dapat di awal tadi. Anda diberi kebijaksanaan, creativity, Anda semakin kreatif. Tidak ada lagi kecelaruan pikiran. Segala-gala tentang pekerjaan berjalan dengan lancar. Oke, berikan saya penjelasan tentang gosip. Anugerah terindah, hal yang hadiah terbesar. Anugerah terindah untuk Taurus. Anda ada Five of Pentacles dan juga Page of Swords. Oke. Apapun yang membuatkan engkau rasa dipinggirkan, engkau akan mendapat pencerahan, penjelasan kenapa hal itu terjadi. Siapa dalang di sebalik semua kata-kata negatif tentang diri Anda. Oke. Anda merasakan ada seseorang tiba-tiba menjauh, tiba-tiba membenci dirimu. Ini akan terungkai rahasianya, terbuka ke pengetahuanmu. Kenapa hal itu terjadi? Siapa yang memulakan? Dari mana datangnya cerita ini? Apa menjadi penyebabnya? Kemungkinan penyebabnya atas kesilapan diri sendiri. Nah, kesalahan yang tidak disengajakan ya, kesilapan yang tidak disengajakan itu maksudnya dalam setiap perbuatan kita ini kita rasa ini adalah yang terbaik. Ini tidak akan membawa apa-apa kesan negatif kepada orang lain, tetapi orang lain tidak dapat menerima dengan baik. Jadi, ini bukan salah siapa-siapa. Tetapi apapun situasinya, kalau saya merasakan energi Anda di sini, Anda akan dapat pencerahan, penjelasan apa sebenarnya yang berlaku. Kenapa hal itu berlaku, kenapa hal itu terjadi. Ini yang saya lihat. Queen of Pentacles. Oke. Dan juga di High Priestess. Apa ya? Ini seperti ada gosip di tempat kerja. Politik di tempat kerja. Jadi apapun itu, apapun situasinya di tempat kerja Anda, ini akan semakin membaik. Keadaan pekerjaan semakin baik. Jadi kalau ada Taurus di sini yang sebelum ini merasakan, oh, saya sudah tidak mau bekerja di sini, sudah berputus asa. Karena rasa dirinya seperti dikhianati, merasa dirinya ditolak, rasa dirinya tidak mendapat sokongan daripada rekan sekerja, merasa dirinya sentiasa digosipkan, sentiasa ada yang bercakap negatif tentang dirinya di belakangnya. Saya rasa hal ini akan membaik. Kamu Taurus, kalau Anda berada dalam energi seperti ini, dalam situasi seperti ini, Anda akan mengubah pikiran. Dalam masa 2 minggu ini, Anda mulai mengubah pikiran. Anda akan mulai lebih tenang, lebih aman, lebih damai di tempat kerja, dan ini membuatkan Anda, oke, saya akan terus berada di sini. Dan intuisimu yang membimbing engkau untuk dapat meneliti, memastikan, menentukan siapa rakan yang baik untuk dirimu dan siapa yang harus ditolak daripada engkau. Dengan siapa engkau boleh bercerita, boleh berkawan, boleh mencurahkan perasaan, dan dengan siapa Anda harus menutup diri. Anda akan diberi bimbingan, diberi intuisimu sendiri, memberi engkau bimbingan untuk memastikan siapa yang terbaik untuk dirimu. Oke, berikan saya penjelasan tentang perkhidmatan di sini. Berikan saya penjelasan hal yang menjadi kenyataan, keinginan, kehendak, anugerah terindah, hadiah terbesar untuk Taurus. The Hierophant dan The Devil card. Oke. Kenapa Taurus ada Devil card di sini?
Saya ingin tahu. Ini seperti ada komitmen. Anda dapat memberikan komitmen yang baik dalam pekerjaan. Karena Hierophant memberikan saya gambaran pekerjaan. Ada kalanya ia memberikan gambaran keluarga, tetapi tidak pada kali ini. Ini lebih kepada pekerjaan, komitmen dan tanggung jawab Anda. Berikan saya penjelasan tentang the devil card. Kenapa Taurus ada devil card? The Empress, energi Taurus sendiri. Nine of Wands dan oke. Taurus, Anda rasa, untuk Anda yang rasa selama ini dipergunakan. Semua saya tidak begitu jelas ya. Apa sebenarnya yang berlaku di sini? Karena seperti semua tanggung jawab yang berkaitan dengan seseorang dalam hidup Anda yang memikulnya. Jadi seperti ada yang sama ada sakit, ada seseorang dalam hidup Anda yang sakit, dan engkau merasakan semua tanggung jawab untuk menguruskan orang sakit ini, sama ada keluarga ataupun majikan, begitu. Saya rasa seperti itu ya. Kenapa majikan? Adakah Anda bekerja sebagai apa ya? Bukan pembantu rumah. Dia seperti orang yang merawat orang sakit di rumah begitu. Jadi kalau saya merasakan energinya di sini, semua tanggung jawab terletak di bahu Anda. Walaupun itu tidak sepatutnya menjadi tugas Anda, walaupun sepatutnya bukan tanggung jawab Anda, ada orang lain yang lebih bertanggung jawab, lebih layak melakukan tugasan itu, tetapi semuanya Anda yang melakukan. Jadi dalam masa 2 minggu ini saya rasa beban tanggung jawab itu dikurangkan, bukan terlepas dari bahu Anda, tetapi beban tanggung jawab itu dikurangkan karena saya melihat engkau ada perubahan dari cara engkau, dari sikapmu, ada perubahan sikapmu sendiri. Engkau sudah pandai menolak, engkau sudah pandai berkata tidak. Apa yang engkau rasa memang untuk dirimu, itu engkau terima, tetapi apa yang engkau rasa seharusnya itu tanggung jawab orang lain, engkau menolak. Dan engkau berada dalam energi menikmati hasil usahamu sendiri, melayani diri sendiri, merawat diri sendiri, begitu kalau saya lihat di sini. Jadi engkau maaf ya, apa yang engkau miliki engkau gunakan untuk merawat dirimu sendiri, menikmati hasil usaha, begitu. Oke. Message lain, Knight of Pentacles dan juga Nine of Wands. Oke, Anda sudah dapat 2 kali Nine of Wands ya, kekuatan untuk menolak offer yang tidak sepatutnya, tawaran yang engkau rasa tidak sesuai dengan dirimu, tidak sesuai dengan kehendak dan keinginanmu. Ini juga memberikan saya gambaran job offer, tawaran pekerjaan yang diberikan kepadamu tidak setimpal dengan bayaran. Jadi engkau sudah pandai memilih yang mana pekerjaan yang tepat, yang sesuai dengan dirimu. Pekerjaan yang ditawarkan, yang diberikan, kalau tidak menepati, tidak sesuai, tidak setaraf dengan kelayakan, kebolehanmu, engkau menolaknya. Jadi maksudnya kalau saya merasakan diri sini, engkau memegang harga dirimu. Engkau melakukan apa yang selayaknya untuk dirimu. Dan ini membawa kepada ketenangan jiwa. Karena melakukan sesuatu yang tidak setimpal dengan
perkhidmatan membuatkan kita rasa tidak ikhlas dengan apa yang kita lakukan. Jadi saya suka energi ini. Kalau Anda berada dalam energi seperti ini, sudah tahu di mana engkau meletakkan harga dirimu, saya senang dengan reading Anda di sini ya. Oke. Hal yang baik, perkara yang baik, berita baik yang menanti Taurus dalam tempo 2 minggu terakhir Januari 2025 ini. Hal yang baik, perkara yang baik menanti Taurus 2 minggu terakhir Januari 2025 ini. Terima kasih. Saya melihat ada kerjasama baru. Ini memberi saya gambaran kerjasama baru, project baru, klien baru. Oke. Four of Wands, kejayaan. Jadi, kejayaan itu boleh jadi Anda berjaya mencapai apa yang engkau inginkan. Walaupun keinginan yang kecil, tetapi Anda berjaya mencapai. Jadi apa yang engkau hajatkan, apa yang engkau mahu lakukan, apa yang engkau menjadikannya kenyataan itu tercapai. Ini yang saya rasa di sini. Jadi ada kejayaan yang menanti Anda dalam masa 2 minggu ini, dan kerjasama baru, klien baru, project baru, letak diri Anda di mana berada. Mungkin bukan semua sesuai tepat dengan energi Anda, situasi Anda. Oke, jadi ya sudah tiba waktunya untuk saya menarik 3 kad untuk menjawab persoalan Taurus. 3 kad untuk menjawab persoalan Taurus. Oke, pikirkan persoalan Anda, kosongkan pikiran dahulu, kemudian pikirkan persoalan Anda. Tarik nafas, hembus nafas, pilih dengan tenang sama ada jawaban Anda kad pertama, kedua, ataupun yang ketiga. Kata kunci jawaban persoalan Taurus, kata kuncinya. Oke, Taurus, jika Anda memilih kad yang pertama, jawaban kepada persoalan Anda tidak akan ada peluang lain. Dan walaupun ini tidak, tapi ini sebenarnya peluang katanya. Jadi saya tidak pasti bagaimana ia boleh menjadi peluang kepada Anda. Jika Anda memilih kad kedua, jawaban kepada persoalan Anda ia ada sesuatu yang lebih baik menanti Anda di sana. Akan ada pemulihan, akan ada sesuatu yang membawa kebaikan kepada Anda. Kesembuhan, pemulihan, begitu yang saya rasakan. Jika Anda memilih kad ketiga, jawaban kepada persoalan tidak, lepaskan, lupakan. Akan ada waktu yang lebih tepat, yang lebih sesuai untuk hal seperti ini. Oke, jadi ini message yang saya ada untuk Anda Taurus. Hingga jumpa lagi. Terima kasih karena terus bersama dengan saya. Bye.